fashion, kuliner, kriya, dan seni pertunjukan. Kalau saya lihat pergerakan terkait dengan pengembangan ekonomi kreatif di Provinsi Maluku ini sudah membaik ya, sudah sedikit membaik. Dilihat dari beberapa kita punya program. Salah satunya itu adalah pemberian insentif untuk pelaku ekonomi kreatif. Jadi itu untuk pelaku kriya, pelaku kuliner terutama fashion dan lain sebagainya, musik juga. Baik. Salah satu contohnya ini yang kita bisa lihat di sini di Gom Perdamaian. Ini ada beberapa gerai ekraf. Gom Perdamaian ini kan dulunya itu kita lihat cuma sebagai simbol saja Gom Perdamaian. Cuma seiring berjalannya waktu kita itu memikirkan bagaimana caranya untuk di sekitar Gom Perdamaian ini bisa hidup, bisa tumbuh perekonomian. Makanya kita memanggil para pelaku ekonomi kreatif khususnya pelaku kuliner untuk masuk nilai ekonomi mereka juga, dan alhamdulillah bisa gitu. Oke. Concernnya Kemenkraf. Baik. Tadi ada setidaknya 5 subsektor ya dari ekonomi kreatif itu sendiri. Kalau di Provinsi Maluku yang paling dominan dikuasai apa? Kalau dominannya sih kuliner, Ajing. Cuma kalau untuk Kota Ambon sih memang musik. Kuliner yang mendominasi kita punya Provinsi Maluku, terutama dengan kuliner-kuliner berkhas laut dan space atau rempah-rempah gitu. Baik, memang ya ini bisa membuktikan kalau orang lokal sendiri itu sangat mencintai makanan apalagi yang bernilai lokal begitu ya. Ini sangat baik sekali kalau dia bisa go nasional atau bahkan internasional. Baik, berdasarkan data terbaru yang kami update ya pada Oktober 2022, di level Kota Ambon sendiri itu bahkan boleh kita katakan bahwa semenjak pandemi COVID-19 merebak di 2 tahun terakhir menurun signifikan begitu, orang-orang pada bingung juga. Namun seiring dengan itu ketika kita mulai perlahan-lahan keluar dari masa pandemi COVID-19 itu perkembangannya signifikan. Dari yang tadinya sekitar 14 juta begitu Pak UMKM di 14 ribuan dan ini udah naik sampai ke 40 ribuan. Ini merupakan membuktikan bahwa memang sektor UM begitu. Pak Marcelo, melihat adanya banyak kemudian UMKM menjamur di Kota Ambon ataupun di level provinsi, bagaimana pengaruhnya terhadap pertumbuhan perekonomian di Provinsi Maluku sendiri? Ya, terima kasih Mbak Ajeng. Bicara tentang subsektor ekonomi, di dalamnya tumbuh UMKM. Nah, pemerintah Provinsi Maluku lewat visi dan misi Pak Gubernur, saya coba melihat visi yang ketiga dan visi yang keenam dari Pak Gubernur. Pada visi yang ketiga diuraikan bagaimana kita bisa mengelola sumber daya alam yang ada. Dan visi yang keenam dari Pak Gub itu ya, bagaimana kita bisa memberdayakan sumber daya manusia yang lebih kreatif. Nah, terkait dengan dua hal tersebut, pemerintah pemberian bantuan peralatan. Nah, dalam kondisi-kondisi tersebut, kita berharap bahwa teman-teman UMKM semakin bertumbuh. Walaupun tadi yang disampaikan oleh Mbak Ajeng tadi, 2 tahun ini kita mengalami stagnan yang luar biasa, tapi dalam kondisi COVID yang melanda, justru teman-teman yang ada di Maluku tidak terganggu. Mereka justru bergerak dalam kondisi-kondisi yang bagi kami cukup sulit. Nah, dalam kondisi sulit itulah kami dari Dinas Perindah Provinsi Maluku tetap memberikan atensi, tetap memberikan ruang untuk mereka bisa lebih berkarya dengan memberikan peluang-peluang dalam mereka berusaha. Nah, memang tanpa kita sadari bahwa memang pertumbuhan ekonomi itu dibijaki dengan berbagai hal. Karena kalau subsektor ekonomi itu tidak dibijaki dengan baik, maka tentunya akan berimbas pada berbagai hal, termasuk juga inflasi di dalamnya. Nah, kami tetap terus berjuang untuk bagaimana tetap menumbuh kembangkan teman-teman UMKM yang ada di Maluku.
Baik, ini juga menjadi salah satu instruksi yang sudah dikeluarkan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk bagaimana pemulihan perekonomian ini dimulai dari akarnya, yaitu UMKM itu sendiri. Nah, ini juga terbukti dari banyaknya UMKM yang mulai meningkat dengan sejumlah kreativitas dan industri yang dikembangkan hingga saat ini. Baik, terima kasih. Saya mau ke pelaku UMKM kami, ada Kanansi di sana. Kak Nancy ini seperti yang tadi kami sebut di awal, yaitu merupakan pemilik UKM The Gav Eat and Craft. Nah, kalau dari namanya ada Eat and Craft, kenapa ya dari 5 sektor yang tadi disebutkan oleh Dinas Pariwisata sebagai sektor ekonomi kreatif, yang dipilih adalah Eat and Craft? Boleh dijelaskan? Oke. Ya, selamat sore semuanya. Untuk namanya The Gav Eat and Craft itu karena awalnya memulai UMKM ini justru dengan produk craft atau dengan produk rajutan seperti itu. Jadi memulai rajutan dan sempat pengen punya satu tempat di mana orang sambil makan sambil kita melakukan sesuatu yang berguna gitu, yang menghasilkan karya. Nah, pengen banget punya kafe kecil sambil ngerajut, sambil nyemil gitu. Nah, kebetulan kalau yang usaha kulinernya itu sudah dari tahun 2012. Oke, perjalanan yang cukup panjang ya? Panjang. Cuman karena on and off, jadi saya juga sebelumnya budak corporate gitu, bekerja di perusahaan-perusahaan. Tepat tahun 2018 mulai memikirkan untuk kayaknya tadinya awalnya mikir kalau jadi business owner bakalan santai nih, fleksibel nih, kayaknya asik nih. Tetapi ketika terjun ternyata nggak begitu ya Kakak aja. jadi justru menjadi seorang business owner itu ya 24/7 benar-benar nggak selesai gitu. Tapi ya kita nikmatin aja prosesnya, akhirnya terciptalah 2 produk ini, yaitu Sumakul brandnya yang mewakili rajutan-rajutan saya. Kami sudah pernah lolos di acara IKRA, Industri Kreatif Syariah Bank Indonesia, dalam runway-nya juga di Jakarta Convention Center. Terus di bawah Perindak juga kami dibina, kami mendapatkan 1 outlet di Farmers Market. Itu adalah fasilitas gerobak souvenir untuk produk kulinernya. Gitu. Baik. Kakak Ajeng. Ya, perjalanan on and off yang tadi disebutkan dari 2012 ya, sampai pada akhirnya memutuskan berhenti menjadi budak corporate dan own your business gitu. Adakah tantangan pasti? Boleh diceritakan? Pasti. Yang pertama pasti tantangannya adalah satu modal. Tapi Hal ternyata itu juga disebutkan oleh kebanyakan para pelaku usaha. Iya. Nah, ternyata kekurangan modal ini bisa kita siasati. Jadi salah satunya dengan berkolaborasi. Saya dapat informasi bahwa atas instruksi Presiden itu sebenarnya ada 23 instansi dan BUMN yang harus punya program pendampingan UMKM. Nah, di tahun 2018 saya mencoba jalan sendiri. Cuma kayaknya pelik sekali, pastinya modal untuk marketingnya, terus sewa tempat. Sampai akhirnya memutuskan untuk bergabung di bawah binaan-binaan instansi, salah satunya Perindak Provinsi Maluku. Juga pada saat itu ada event yang Bank Indonesia tadi. Nah, kendala-kendala ini bisa teratasi sedikit. Satu, marketing. Bagaimana cara maksudnya kami UMKM kami memperkenalkan produk kami ke masyarakat Maluku. Produk kita ini kan Gavrilo Kelapa Tart ya Kakak Ajeng. Biasanya kan terkenalnya dari Manado. Nah, cuma saya pengen juga dong dari Ambon ini ada kelapa tart yang enak gitu kan. Kan kayak dari Surabaya tuh ada almond crispy, nggak ada nyambungnya sama kota Surabayanya, tapi dia bisa jadi ikon. Nah, kami punya mimpi ke sana bahwa orang kalau ngambil oleh-oleh tuh ada kelapa tart yang enak dari sini juga, karena kelapa di sini tuh enak sekali, daging kelapa mudanya tuh enak banget, beda sama di daerah lain. Nah, itu cara kami memperkenalkannya, kami lewat pameran-pameran yang diadakan instansi-instansi ini.
Jadi karena kami sudah di bawah binaan instansi Disperindak dan juga Bank Indonesia, jadi ketika ada event kami diikut sertakan. Satu, pastinya kita nggak bayar untuk standnya. Yang kedua, audiens yang dihadirkan di acara-acara tersebut sebagian besar adalah target market kami. Jadi tepat sasaran. Jadi untuk strategi promosi sangat minim budget. Nah, untuk sewa tempat juga begitu, ada program dari tadi Bang Fadli udah sebutin di pariwisata ada yang di sana apa namanya? Ya. Terus dari Disperindak kita juga dapat yang gerobak souvenir. Jadi operasional juga sudah sangat terbantu dengan sewa tersebut. Jadi saran saya kalau memang teman-teman UMKM modalnya terbatas, bergabunglah menjadi UMKM binaan. Oh, termasuk sama legalitas, Kak Ajeng. Iya. Ya. Itu yang menjadi salah satu juga yang kebanyakan orang kesulitan di awal gitu ya. Mau membuat sebuah usaha, tapi untuk legalitasnya di awal aja tuh udah nyusahin, akhirnya kan mandek gitu kan. Jalan setengah-setengah kayak on and off gitu yang tadi disebutkan. Nah, Tribuners tadi sudah bisa didengarkan ya, memang banyak tantangan di awal sampai akhirnya usahanya bisa berjalan lancar, itu bukan hal yang mudah. Namun ada solusi yang kemudian bisa ditawarkan, misalkan untuk kalian yang punya tantangan permodalan misalnya, ataupun kesulitan pemasaran. Pemasaran juga salah satu yang sangat signifikan dikhawatirkan oleh para pelaku usaha. Beberapa tahun yang lalu saya bahkan ketemu sama sejumlah UMKM di daerah-daerah yang kesulitan sekali untuk bisa memarketkan produk-produk mereka. Ini boleh didengarkan juga bapak-bapak dari dinas terkait. Market mereka sudah sempit gitu, dan kapasitas diri untuk bisa membuat their own market itu juga terbatas begitu. Dalam hal ini, kasus-kasus seperti ini, misalkan dari Disperindak, peran Anda, adakah yang dimainkan di sana? Ya baik, terima kasih. Nah terkait dengan melihat kondisi yang dialami oleh teman-teman pelaku UMKM teristimewa dalam proses pemasaran, nah kami justru punya kiat. Nah kiat itu kita sudah laksanakan dari tahun 2013. Kita bekerja sama dengan Tokopedia, menggarap teman-teman yang ada di Kota Ambon untuk sekitar hampir 50 UMKM yang kita coba latih. Bagaimana mereka bisa memasarkan lewat marketplace Tokopedia. Nah dari hasil kita latih selama 5 hari itu sekitar 30-an yang punya slot yang ada di Tokopedia. Nah kita bersyukur bahwa selama ini teman-teman masih mengalami kendala dalam proses pemasaran. Nah, salah satunya yang kita garap adalah bagaimana mereka tidak melek terhadap sosial media. Nah, selain itu pula kita mengajarkan mereka untuk bagaimana tetap mengedepankan sosial media untuk bagaimana mempromosikan mereka punya produk. Karena apapun yang terjadi, sosial media ini dilihat oleh semua orang, dinikmati, dibaca, didengar, dan dirasakan oleh semua orang. Nah memang ada beberapa kendala yang kita alami dalam proses pemasaran itu. Sampai sekarang ini kita lagi sebentar diskusi dengan teman-teman di Jakarta terkait dengan yang namanya ongkos kirim. Karena kalau produk teman-teman UMKM itu harganya 30.000, nah ongkos kirimnya itu lebih dari harga itu. Nah orang pasti mau pesan pasti akan mengalami kesulitan. Gitu. Ya, jadi kita tetap berharap bahwa jangan itu menjadi kendala, tetapi itu tetap menjadi spirit bahwa di tengah-tengah kendala yang kita alami, justru ada kemajuan, ada usaha, ada kreativitas yang tentunya kita akan lakukan. Di samping itu pula, kita bekerja sama dengan Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Maluku, di mana Ibu Ketuanya Ibu Widya Murad Pratiwi, Ibu Pratiwi Murad, yang sangat concern sekali dengan berbagai produk UMKM yang ada di Maluku. Nah makanya kita di Dekranasda itu ada 2 galeri, satunya di belakang Soya, dan kita juga punya galeri yang ada di Bandara Patimura. Ini salah satu bukti bahwa Ibu Ketua, Ibu Widya sangat benar-benar peduli terhadap produk dan kreativitas dari seluruh teman-teman UMKM yang ada di Maluku.
Baik, yang tadi disebutkan salah satu yang menjadi dasar yang harus dipegang oleh para pelaku UMKM, tuntutannya adalah kemampuan digitalisasi atau digital marketing. Dari Dinas Pariwisata sendiri untuk meningkatkan kemampuan para pelaku usaha atau UMKM itu di bidang pemasaran ya, apa yang kemudian ditawarkan? Sejauh ini yang jalan yang mana nih? Baik Ajeng, kita sebenarnya mengharapkan ya di tempat-tempat destinasi wisata, kita punya pelaku ekonomi kreatif sebenarnya punya produk-produk yang tidak kalah. Cuma kalahnya itu yang kita lihat itu sebenarnya dari segi tampilan gitu. Jadi dari segi tampilannya kita tuh mau meningkatkan kapasitas produknya sehingga dapat meningkatkan nilai tambah daripada produk itu dan bisa meningkatkan pendapatan daripada pelaku ekonomi kreatif tersebut. Selain juga dari pemasaran.